Oke, selamat siang, sore, malam bagi yang menonton. Ya, hari ini kita akan melanjutkan series belajar backend kita. Kita sudah sampai di front end. Jadi backend kita pakai Express, front endnya kita pakai React.js dengan pakai database-nya itu MySQL. Jadi yang pertama teman-teman harus nyalain dulu SAM-nya. SAM-nya kita nyalain. Kemudian kita akan aktifin Apache-nya, yaitu servernya, dan kita akan nyalain MySQL-nya. Nah, ini sudah nyala, Apache sama MySQL-nya sudah nyala. Nah, kalau sudah nyala, kita akan nyalain backend-nya kita, dimana backend ini yang nanti akan menjadi gerbang atau menjadi penghubung antara database sama front end di bagian depan. Jadi kita buka dulu yang kemarin project kita belajar backend yang seri sebelumnya, kita git bash here. Oke. Terus kemudian di sini kita ketikkan npm run server seperti biasa. Run server. Oke. Saya enter. Karena ini memakan waktu yang lama, saya akan mempercepatnya. Oke, kita bisa lihat di sini server kita jalan di port 9005. Sekarang kita akan jalankan front end kita. Karena seperti biasa di komputer saya itu terlalu banyak port create, jadi kita harus ekspor dulu kalau saya. Makanya saya ekspor dulu ke port yang lain yang tidak bertabrakan. Itu saya pilih 7000. Oke. Kalau sudah, saya npm start. Nah, bagi teman-teman yang baru menginstal ya npm start aja. Tapi ini karena saya ekspor port, karena di dalam komputer saya ini terlalu banyak port create yang dipakai gitu. Oke, saya enter. Oke, ini memakan waktu yang cukup lama, jadi saya akan mempercepat durasinya. Oke, kita akan ketemu lagi ketika React-nya selesai dimuat. Oke, seperti yang bisa dilihat ini sudah termuat. Kita bisa lihat langsung dijalankan ke localhost 7000. Oke. Terus kemudian saya lihat dulu, oke, data-datanya sudah dimuat. Jadi ya semua data-data yang termuat dan kemudian dimunculkan di front end-nya dari backend. Oke, sekarang kita ingin bagaimana kita ingin membuat sebuah button di sini, yang mana nanti button ini ya nanti ketika dipencet akan masuk ke page yang lain, pages yang lain. Misalnya kalau kita mau edit, kita pencet, kita masuk ke menu ke page yang edit gitu. Jadi untuk selanjutnya kita buka dulu Visual Studio Code kita. Oke, kita buka Visual Studio Code kita. Kemudian nanti kita akan tambahin sebuah kolom yang disitu kita akan memberi nama aksi, dimana nanti di aksi itu akan ada tombol, yakni mengedit, menghapus, terus melihat datanya secara keseluruhan gitu. Nah, ini juga memakan waktu yang lama. Jadi kita akan buat pages, kemudian kita akan buat satu tombol lagi di bagian atas. Nanti di bagian atas itu yang kita akan menuju ke tempat dimana kita akan menambahkan data atau kita akan ngepost sesuatu datanya gitu. Oke, ini sudah dimuat Visual Studio Code-nya. Ini tempat text editor kita untuk kita ngoding. Jadi di sini kita akan menambahkan aksi seperti yang tadi saya sebutkan, dan kemudian di dalam aksi itu ada 3 tombol, yang dimana untuk menghapus, kemudian mengedit, dan melihat. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan yang namanya styling. Kita akan styling project kita ini. Oke, untuk yang pertama kita akan buat kolom baru. Oke, kita akan buat kolom baru, dimana kolom baru itu akan diberi nama aksi, yang nanti di dalamnya itu ada tombol-tombol gitu. Oke, sabar ya. Oke, kita akan buat di sini. Jadi kan di atas itu kan ada password dan lain-lain, kayak nama, mail, dan lain sebagainya.
Tapi di sini kita akan nambahin kolom baru yang nanti kita kasih nama dia dengan aksi. Dan kemudian kita akan membuat CSS-nya. Kita akan men-styling CSS-nya. Men-styling CSS-nya, men-styling project kita gitu. Nah, di bawah sini kita copy aja. Ini. Copy saja. Kita copy, oke. Mana copy? Nah, ini. Kita copy. Kemudian kita turun ke bawah, kita paste di bawah. Oke, ini agak lama. Oke. Komputer saya agak lambat. Kita Ctrl V. Oke. Apa yang buat dia lambat? Sabar ya. Ya. Saya matiin SAM. Sorry. sorry, saya matiin SAM. Oke, sabar ya. Oke, mohon maaf tadi saya matiin SAM. Sekarang SAM-nya sudah nyala kembali. Oke, kita akan menambahkan kolom di bawah sini. Oke, kita akan menambahkan kolom di mana di sini kita akan namai dia tuh aksi. Aksi. Kita save, kita lihat apakah perubahannya itu muncul di depan atau tidak. Kita lihat masih compiling. Ini agak lama juga. Ini compilingnya berdasarkan komputer kalian ya guys. Kalau misalnya komputer kalian berat, maka compilingnya juga lama. Tapi kalau cepat ya, komputer kalian cepat ya, compilingnya cepat. Tapi itu juga berpengaruh dari project kan. Kalau misalnya codingannya banyak, compilingnya juga banyak, juga lama. Kita tunggu saja. Jadi nanti saya mau buat nanti ada stylingnya. Jadi warna di atas itu nanti warna hijau. Kemudian nanti ada hitam abu, hitam putih gitu, hitam putih gitu. Untuk kelihatan mempercantik aja table-nya. Jadi nanti kita akan bikin satu tombol lagi di atas ini, yaitu tombol nambah data. Jadi ketika kita mencet, kita akan diarahkan ke page menambahkan data. Ini lama banget nih, sumpah. Di komputer Lola, oke. Ini sudah pasti akan muncul, jadi kita lanjut saja. Nah, kita mau nanti kita nambahin button di bawah. Caranya, kita bikin TD. Ya, kita bikin TD di bawah sini. Jadi kita bikin sebuah TD. Oke. Dimana dalam TD ini akan memuat pertama itu kita akan buat link dulu. Jadi link ini digunakan ketika kita pencet, dia akan ngarahin ke alamat tujuannya gitu. Oke, link ini bawaan dari Recruiter.do. Oke, jadi teman-teman harus menginstal package Recruiter.do. Kita lihat sudah ada aksi, sudah muncul. Kemudian di dalam sini, di dalam link, ketika kita pencet tombolnya, dia akan ngarahin tuh kita akan ngambil datanya. Jadi kita nggak akan pakai string yang ini, tapi kita akan pakai yang ini. Kalau di saya tombolnya itu ada di sebelah tombol 1. Nah, kita terus gini, update. Karena ini untuk edit, dia update. Oke. Kemudian kita ngambil nilainya. Dalam hal ini saya ngambil item. Oh, sabar. Nama, ID, email, password. Oke, saya pakai database apa ya? Kalau di sini saya lupa. Saya pakai database apa? Oke. Saya perasaan pakai database belajar kayaknya. Oh, REST API Node.js. Oke. Di sini nanti karena kita di atas sudah nge-mapping dia, jadi sekarang datanya tuh kan biasanya kita manggilnya data karena kita sudah map, jadinya tuh item. Jadi item kita manggil username-nya, kita dari sini aja. Kita manggil user ID, username lagi user ID, copy aja. Jangan Ctrl C ya. Terus kemudian kita Ctrl V di sini.
Oke. Au. Kemudian kita Ctrl V. Sorry, kita Ctrl V di sini. Aduh, kambing. Sorry ya. Kita Ctrl V di sini aja. Sabar. Ini dari tadi nih kenapa sih? Ctrl V. Au. Oke. Ini ada yang salah nih. Apa sih yang salah? Oke, kita ngambil ini. Kita ngambil user ID-nya. Aduh, kita ambil user ID-nya. Oh, kita ketik aja ya. User ID. Service ID. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin button yang nanti ngarahin ke si link ini. Jadi kita bikin ini button. Dimana nanti buttonnya ini punya class name. Oke, class name nya ini kita kasih nama BTN. BTN itu dia edit. Jadi class name ini nanti akan kita pakai untuk nge-track apa yang akan kita rubah di CSS nya nanti. Kita akan kasih nama di sini edit. Kita pakai huruf besar aja. Edit. Nah, kita save. Kita lihat apakah ada perubahan. Masih compiling seperti biasa, agak lama. Jadi nanti di bagian situ nanti ketika kita pencet ya, kita akan diarahin ke update. Terus nanti dia ngambil user ID-nya. Misalnya nih, saya ngambil yang ini deh, yang paling atas ya. Nah, dia akan ke 6. Kita lihat di sini, 1 di mana? Nah, user ID-nya 6, betul nih. Ketika saya pencet yang lain, misalnya Siva misalnya, dia ke 10. Nah, kita lihat di sini, Siva 10. User ID-nya 10 gitu. Jadi ketika kita pencet nanti dia akan ke update, terus dia akan ngambil user ID-nya. Nah, kita tambah satu tombol lagi di bawah. Usahakan di bawah link kita ketik button. Oke. Nah, di dalam button ini kita akan kasih class name juga untuk kita bisa nge-track ketika kita nge-CSS kita mau merubahnya di bagian mana gitu. Nah, BTN kita kasih nama delete karena dia untuk delete gitu. Nah, di dalam sini baru kita tulis hapus. Nah, jadilah tombol hapus gitu. Kita simpan. Kita lihat di browsernya kita masih compiling seperti biasa, agak lama. Nah, muncullah hapus. Oke. Kita akan tambah satu lagi link di sini. Ini untuk kita melihat. Jadi kita link seperti biasa dari Recruiter.com. Oke. Kemudian kita di sini buat dia kemana? Kita ngarahin dia kemana? Kita ngarahin dia kalau ada yang pencet tombol view ini, maka dia akan ngarahin gini. Dia akan ngarahin ke view, dimana kita ngambil nilai dari user ID-nya. Ya, kita ngambil nilai dari user ID. Jadi item seperti biasa, seperti di atas, user ID. Nah, terus kita bikin button di bawah. Kita bikin aja buttonnya. Nah, aduh, sorry. Nah, di dalam button ini kita bikin class name. Nah, di dalam class name-nya itu kita gini, BTN, terus kita kasih nama dia view. Oke. Kita beri nama di sini itu gini, lihat. Kita beri dia nama lihat gitu. Kita save. Kita lihat apakah ada perubahan di browsernya kita. Ya, ada. Nah, perhatikan di sini ketika kita pencet edit, dia akan ke update, terus dia akan ngambil user ID-nya. Nah, ketika kita lihat, dia akan nge-view terus user ID-nya. Jadi kita nge-track pakai user ID gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau nge-CSS atau nge-styling project kita ini. Jadi untuk itu kita bikin di dalam pages,
kita bikin di dalam pages itu sebuah CSS. Jadi kita kasih nama dia itu home.css. Nah, di dalam home CSS ini kita akan membuat styling-stylingnya. Tapi sebelum itu kita akan import dulu home CSS-nya biar dikenal sama home JS-nya. Jadi kita import, dimana importnya ini nanti ngarahin kita ke home.css, home.css. Nah, kita save lah. Ya, kita save. Oke, sekarang kita akan nge-CSS atau kita akan nge-styling project kita. Saya kalau nge-styling senangnya kayak gini. Nah, biar perubahannya tuh kayak kita lihat gitu loh, kayak kita langsung lihat gitu. Nah, sekarang kita tuh mau menuju ke style table. Kita mau menuju ke kelas yang dinamain style table. Itu ada di mana? Itu ada di sini. Kita ke bawah, kita ke bawah ke table. Ini ada style table. Kita copy aja. Kita mau ke sini nih. Kita mau merubah semuanya yang satu tabel ini. Jadi kita mau merubah dari sini, dari atas ini sampai ke bawah banget, ke bawah sini. Jadi semua ini nanti dapat dari ID nama di atas, kemudian dari bawah tombol-tombolnya nanti dapat gitu untuk stylingnya. Nah, kita ngambil style table-nya, kemudian kita mulai CSS-nya. Nah, pertama kita mau bikin border dulu. Kita bikin border collapse. Jadi border ya collapses. Aduh, bacanya mungkin kayak gitu ya, saya juga nggak tahu. Terus kita save. Nah, kemudian kita mau bikin marginnya. Jadi kita margin, kita mau dia margin tapi auto. Oke. Kemudian kita mau font size-nya. Jadi font size itu 0,9 em. Oke, kita save lagi. Dan kita mau lagi ada font family. Jadi font family itu dia sans serif. Kita save. Kita lihat sudah mulai ada perubahan. Nah, saya pakai style yang fontnya itu sans serif gitu. Oke. Nah, kita mau dia max width. Jadi dia ada max width gitu. Max width itu 800 px. Oke, kita save. Nah, kemudian kita mau dia ada box shadow. Jadi ada shadownya di belakang boxnya gitu. Jadi ini kan kita bisa lihat ada boxnya, ya kan? Nah, saya mau tuh di belakang boxnya itu ada shadow gitu. Jadi box shadow kita mau 0,020 px, ya. Terus kita mau dia warnanya tuh RGBA. Oke, jadi RGBA itu red, green, sama blue, sama alpha. Kita mau rednya itu 0, ya, rednya itu 0, greennya itu 0, blue-nya itu 0, dan kita mau alpha-nya ini itu 0,15. Jadi 0,15. Oke, kita save. Nah, kita mau ada shadow di belakangnya, ya, tuh lihat ada shadownya, ada bayangannya gitu. Nah, sekarang kita mau nge-styling di style table, tapi kita ngarahnya dari style table. Jadi style table yang ini kita mau ngarahin ke t-head, kemudian dia ngarahin ke tr. Nah, sekarang yang berubah adalah di atas ini, karena yang nanti akan dapat tuh ID, nama, mail gitu. Jadi yang berubah tuh nanti ini yang nanti akan kita rubah. Caranya gimana? Caranya kita kembali ke CSS, kita copy lagi yang tadi style table, terus kita ke t-head, terus kita ke tr. Nah, kemudian kita mulai CSS-nya. Kita mau nanti background color-nya, itu agak kehijau-hijauan. Jadi kita pakai gini, hashtag warnanya, terus 00987
jadi dia kayak hijau gitu. Kita save, kita lihat nanti akan ada perubahan. Ini masih ya ada perubahan, tapi di sini kan jadinya nggak bagus gitu, warnanya hijau tapi kata-katanya ini hitam. Jadi untuk kayak gitu kita gini, color, kita mau colornya itu putih gitu, tapi nggak terlalu putih sih. Kita F456, kita save. Nah sekarang kata-katanya bukan jadi hitam tapi jadi putih. Nah terus kita mau teks originnya, oke. Itu dia love, oke. Nah kita save, oke. Sekarang kita akan mau nge-styling tapi di bagian TH sama TD nya, jadi dia akan ngarahin ke sini. Ini kan dia ngarahin ke TR. Nah sekarang kita mau dia ke TH, jadi TH nya ini, kemudian dia juga ke TD, jadi TD nya ini. Jadi yang nanti akan berubah tuh yang di dalam sini. Sekarang yang berubah nih di dalam sini. Nah caranya gimana? Caranya kita kembali ke CSS kita, sama kita copy aja yang tadi, terus kita ngarahin dia ke TH, koma, terus kita copy lagi, kita ngarahin dia ke sekarang TD. Nah, terus ini salah. Oke, salah. Pakai kurung kerawal. Kita mau padding ini. Paddingnya ini dia 12px 15px. px terus 15px. px. Ctrl S. Nah, tuh dia kayak besar gitu. Nah sekarang kita mau ke T-body. Jadi sekarang kita akan ke T-body-nya, tapi yang bagian TR. Itu yang mana ya? Saya juga lupa. Tab. Nah, ke sini terus nanti dia akan ke sini, ke TR. Nah, jadi yang berubah itu yang ada dalam TR ini. Jadi semua sampai ke button itu akan kena. Oke. Caranya tadi kan kita sudah buat padding. Kita sekarang ngarahin dia ke TR. Ya. Sama. Sekarang TR. Jadi semua TR itu dia ngarahin langsung ke TR, nggak bisa. Nah sekarang kita mau ke T-body dulu. Nanti kan kalau kita taruh TR, nanti semuanya dia ngambil, TR apapun itu dia ngambil. Oke, T-body TR. Nah kita mau dia border, ada border bottom, bawahnya itu ada border bottom. Nah kita mau satu px, terus kemudian dia solid, terus kemudian dia warna putih tapi tidak putih-putih banget, jadi kita pakai yang DDD. Ini 456 yang kita save. Nah oke, masih kompling. Oke, kita bisa lihat ada garisnya nih. Tadi kan nggak ada garis, sekarang ada garis. Oke, sekarang kita mau kita ketiba di TR tapi kita pakai event. Jadi kita akan pakai event NTH of type. Nah ini tuh untuk nantilah teman-teman nanti bisa lihat dan nilai sendiri apa yang berubah tuh. Nah, kita ke T-body lagi, terus kemudian kita ke TR, terus kemudian sekarang kita pakai titik 2. Kita pakai titik 2. Oke. Nah sekarang kita mau NTH itu dia off, NTH off. Nah ini NTH of type, tipenya kita mau dia event ya. Nah kemudian di dalam event, di dalam CSS nya kita ketik background color. Sekarang kita mau background colornya itu putih juga, tapi nggak putih-putih amat gitu. Bingung kan? Kita mau F3. Nah kita save, kita lihat apa yang berubah. Nah bisa dilihat
sekarang itu ada putih hitam kayak hitam gitu kalau teman-teman lihat. Nah sekarang kita mau bikin less of typingnya. Caranya itu sama dengan yang di atas, kita copy aja class name nya, terus kita ngarahin dia ke T-body, terus sekarang kita tr, tapi sekarang kita tr nya itu kita mau dia last gitu. Aduh, less, nah ini less of type. Nah kita masukin CSS nya, sekarang kita mau dia warna hijau tapi nggak hijau-hijau banget. Border bottom, terus kita mau dia 2px, terus dia solid, terus nanti ini warnanya kita mau dia hashtag, jadi dia hashtag, terus dia gini 009 terus 879. Oke, terus kita save. Nah ini akan membuat hijau yang ada di bawah. Ini nggak terlalu kelihatan. Nah itu kita lihat tadi kan putih, sekarang ada hijau di bagian bawah. Nah itu fungsinya. Oke. Nah sekarang tuh saya mau merubah seluruh buttonnya. Jadi kita akan langsung ke class name yang tulisannya tuh BTN. Nih ada nih BTN. Jadi semua tulisan class name yang BTN itu akan berubah. Jadi tombol-tombolnya akan kita rubah. Jadi kita gini, kita ngambil saja dari home.js biar nggak ada kesalahan gitu. Copy aja. Kita ke sini, kita Ctrl V aja. Terus kita kurung awal, terus kita gini, border itu dia none. Jadi gimana ya? Dia nggak ada garis yang itu tuh, yang hitam kotak itu nggak ada lagi nanti. Kita save. Nah, tuh lihat hilang kan kotak hitamnya. Terus kita mewarnain colornya. Nah colornya itu kita mau dia white. Jadi warnanya itu, warna tulisannya itu jadi putih. Oke, nah jadi putih kan. Nah sekarang kita mau dia padding. Ada paddingnya, kemudian dia 5px, terus dia 8px. Nah kita save. Nah dia kecil kan. Terus kita mau dia teks, ada teks originnya, itu dia center gitu. Kita save lagi. Oke, terus kemudian kita mau dia ada text decorationnya. Ada text decorationnya. Kita mau text decorationnya itu none. Kita save. Terus kemudian kita mau ada displaynya. Jadi display ini kita inline block. Nah inline block. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita mau ada border radius. Sekarang ada border radiusnya. Nah di dalam border radius itu kita mau dia 5px. Oke, kita save. Kemudian kita mau font size-nya, ukuran fontnya. Kita mau ukuran fontnya itu 16px. Kita save. Aduh, 16px. Kita save aja. Nah, kemudian kita bikin marginnya. Kita mau margin itu 4px dan dia juga 2px. Jadi marginnya 4px dan 2px. Kemudian kita mau nanti ketika kita mau pencet ini, itu kan ada kayak tanda tangan gitu tuh, kayak gimana? Kita bikin aja cursor pointer. Ini teman-teman lihat perubahannya. Tadi kan kalau kita ngarahin kan kayak ada panah. Nah sekarang ketika kita arahin itu ada kayak tangan gitu. Nah itu fungsi pointer. Nah sekarang saya mau kita ngedit semua buttonnya satu persatu ya. Jadi kita akan ngarahin dia CSS-nya ke sini. BTN view lah, BTN delete lah. Ya. Pertama kita bikin BTN edit dulu. Kita Ctrl C aja, kita copy. Nah kita ke bawah, kita titik aja. Ini. Terus kemudian kita buka kurung awal. Nah sekarang kita cuma munculin gambarnya, munculin warna gambarnya aja. Jadi kita hashtag, terus kita 008 CBA.
dia kayak warna biru tapi tidak terlalu biru gitu. Nah tuh muncul kan. Terus kemudian kita bikin button yang selanjutnya, yaitu hapus. Kita mau dia kayak merah tapi nggak merah-merah banget gitu. Bingung kan? Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Ya. Terus kemudian di dalam sini tuh kita background lagi. Kita background color lagi. Itu kita mau dia merah tapi nggak merah-merah banget. Tuh. Kita F44 terus 336. Kita save aja. Nah, merah gitu kan. Nah, sekarang kita mau warnanya yang satu ini kayak putih tapi nggak putih banget. Nah, nanti kita copy aja class name-nya, kita Ctrl V di sini. Nah, kita background color, kita kasih dia putih tapi nggak putih-putih banget. Jadi dia tuh 7E lagi, terus 7. Oke, kita save. Nah, ini kan masih putih. Nah, kita tinggal rubah warna dari apa ini? Yang itu tuh, yang teksnya gitu. itu tuh. Kita kasih warna aja black biasa. Ctrl S aja. Nah, kita sudah buat tombol-tombolnya. Kita sudah styling, hasilnya kayak gini nanti. Cantik banget, nggak seperti yang tadi yang agak amburadul gitu. Nah, ini dia. Ini ada shadow di belakangnya, gila ya. Shadow asik. Ada shadow gitu, asik. Jadi ada shadownya gitu, terus ada hijaunya di bawah, hijau di atas, dan ini cukup rapi, tapi nggak rapi banget, belum terlalu rapi gitu. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Kita sudah sampai di styling. Kita bikin button yang nanti akan ngarahin ke edit gitu. Dia akan ngambil ID kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau teman-teman mau belajar lebih, mungkin dari pelajaran ini teman-teman bisa kembangin lagi. Teman-teman bisa belajar sendiri. Banyak juga dokumentasinya di internet tuh, banyak banget gitu. Terus codingan juga banyak sekali di internet. Teman-teman tinggal baca dokumentasinya, ngerti aja, terus teman-teman mulai coba dari dokumentasinya gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih.